Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kartika Fethi Putri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UDN tahun angkatan 2023 dengan akronim COVID-19. Pada video kali ini, saya akan membawa topik terkait dengan digital policy. Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, digital policy ini adalah aturan, kebijakan, juga pedoman yang dibuat oleh pemerintah ataupun organisasi untuk mengatur bagaimana teknologi digital itu digunakan. Tujuannya supaya perkembangan teknologi sekarang itu tetap aman, transparan, dan melindungi data dari masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh orang. Jadi kenapa digital policy itu penting? Jadi di era digital sekarang ini teman-teman, hampir semua aktivitas kita itu kerekam. Kayak misalnya kita melakukan belanja, online, kita menggunakan e-wallet, kita mengisi data pribadi, bahkan saat kita membuka aplikasi sosial media di mana tanpa kebijakan digital yang jelas, teman-teman, data kita itu bisa aja bocor, disalahgunakan atau dipantau tanpa izin dari kita sendiri. Makanya digital policy ini tuh penting teman-teman, karena dia tuh berfungsi sebagai pelindung dan memastikan hak digital kita ataupun masyarakat itu tetap aman. Digital policy ini teman-teman ada 5 lingkup, di mana yang pertama ada privacy dan perlindungan data. Ini tuh termasuk bagaimana data itu dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Kemudian yang kedua ada keamanan cyber. Jadi untuk mencegah peretasan, pencurian data, dan serangan digital. Dan yang ketiga ada akses dan inklusi digital. Jadi ini tuh memastikan semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam teknologi termasuk wilayah terpencil. Dan yang keempat ada regulasi platform digital. Jadi ini tuh seperti aturan untuk marketplace, fintech, media sosial, dan lain digital lainnya. Kemudian yang terakhir ada etika dan hak digital. Jadi ini tuh seperti kebebasan berekspresi, batasan penggunaan AI, hingga tanggung jawab platform. Nah, contohnya teman-teman yang paling relate adalah di mana terdapat kasus kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia, di mana hal ini itu membuat pemerintah untuk memperkuat aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait TFE atau penyelenggara sistem elektronik. Dan contoh lainnya juga seperti misalnya regulasi paylater dan fintech untuk melindungi penggunanya dari penyalahgunaan data atau bunga yang tidak transparan. Digital policy ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana hak kita sebagai pengguna internet itu dilindungi. Sebagai masyarakat digital, kita perlu paham dan ikut mengawasi penerapan kebijakan ini supaya lebih adil dan aman. Menurut kalian, kebijakan digital apa yang paling penting di Indonesia saat ini? Yuk tulis komen di bawah. Bye-bye!